bahwa semenjak saudara menjadi PLT Gubernur DKI, saudara menerbitkan 4 surat persetujuan prinsip reklamasi terhadap Pulau K, Pulau I, Pulau G, dan Pulau F. Sebentar, Pak. Pulau F saya keluarkan tahun 2015, Bu ya. Saya lupa ini, Bu. Saya nggak tahu catatan saya itu. Baik, mungkin akan kami perlihatkan di Iya. barang bukti nanti ya. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada saudara. Terkait dengan pelaksanaan reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi. Pada persidangan yang lalu telah kami dengarkan keterangan saksi-saksi dari Balek, dari Badan Legislasi, diantaranya saksi Muhammad Taufik, Muhammad Sanusi, Bestari Barus, dan Ibu Mary Hotma. Mereka menerangkan bahwa izin pelaksanaan reklamasi seharusnya diterbitkan setelah disahkannya Raperda mengenai RT RKSP. Sepengetahuan saudara, bagaimana mengenai hal ini? Kalau menurut laporan tim teknis saya semua eksekutif tidak perlu, Bu. Kecuali IMB, UDLU. Kalau soal itu sudah mengacu ke Perda yang 1995 tadi. Baik, terkait dengan IMB, bahwa pentingnya Raperda RT RKSP tersebut terkait dengan penerbitan IMB, kemudian ada UDGL yang mengatur mengenai tata ruang bangunan di atas pulau reklamasi tersebut. Dalam kenyataannya, saudara tadi menjelaskan bahwa di beberapa pulau sudah dibangun bangunan. Hanya satu pulau yang bangun, Bu. Di satu pulau, baik. 2 pulau sebetulnya tepatnya, Pulau N juga, Pelindo. Baik, 2 pulau sudah dibangun beberapa bangunan dan sudah mulai dipasarkan. Apakah hal demikian dibenarkan? Kalau dipasarkan itu tidak mungkin bisa dipasarkan. Ini ada undang-undang notaris yang mengatur. Tidak boleh ada transaksi penjualan kalau tidak ada pelunasan PBB. Baik. Sedangkan di pulau itu belum ditentukan PBB-nya, nilai NJOP-nya. Jadi secara undang-undang kalau sampai dia pasarkan notarisnya pidana, Bu. Itu undang-undang notaris. Jadi kalau sampai dia pasarkan tanpa membayar PBB, itu notaris yang melakukan penjualan itu, maka dia pidana. Itu yang kami tahu. Makanya kami tidak khawatir dia pasarkan, nggak mungkin pasarkan. Baik, jika didirikan bangunan di atas pulau tersebut, apakah dibenarkan? Itu tadi saya katakan, Ibu, di Jakarta ini ada peraturan kalau Ibu mendirikan bangunan tanpa IMB, itu bisa didenda saja. Dan pengusaha ini kelihatannya daripada terlambat kerugian, dia bangun saja. Dia siap didenda. Tetapi kalau dia membangun di luar daerah yang boleh dibangun, itu kami bongkar. Saya pernah bongkar 2 proyek Agung Sedayu. Satu di PPK Kemayoran, dia bangun di Hijau, dan satu lagi di Fatmawati. Saya nggak ada toleransi. Tapi kalau dia sudah terburu bangun, maka kita hanya segel, bilang Anda stop, nanti tunggu izinnya keluar, Anda dikenakan denda berlapis. Kalau pengusahanya mau didenda, ya saya memang ada peraturan boleh denda. Baik, saudara menjelaskan boleh ya, boleh, karena ada peraturannya dan pengusaha tersebut dapat dikenakan. Masalah seperti sekarang, Bu, masyarakat kita di DKI hampir setengah tuh bangunan tidak ada IMB. Lalu apa yang kami lakukan kepada masyarakat di DKI? Kami suruh mereka membuat IMB. Ternyata mereka nggak mampu membayar denda. Saya pun menggunakan hak saya sebagai gubernur menggratiskan denda kepada masyarakat. Lalu saya temukan lagi mereka nggak bisa membuat IMB. Kenapa? Ternyata IMB mesti buat denah arsitek. Mereka juga nggak punya uang. Saya juga membantu menggratiskan, membantu membuat peta rumah masyarakat agar dia dapat IMB. Saya punya hak untuk itu. Sama seperti saya punya hak, misalnya anggota masyarakat yang pas-pasan, NJOP di bawah 1 miliar,
saya gratiskan tidak bayar PBB. Kalau gitu merugikan negara dong. Itu hak saya sebagai kepala daerah. Ketika lihat masyarakat saya tidak mampu. Sama seperti sekarang, banyak orang kenapa tidak mau balik nama sertifikat. Ternyata dikenakan 5% BPHTB. Kalau ibu dapat warisan setanah sampai 2 miliar, harus bayar 100 juta untuk ngurus sertifikat. Kebetulan ibu misalnya tidak mampu, tidak mungkin urus sertifikat. Nah sekarang saya lagi menyiapkan pergub menggratiskan itu. Jadi BPHTB 0 supaya masyarakat ngurus sertifikat tidak bayar. Akibatnya apa? Kalau begitu saya diskresinya merugikan negara atas nama keadilan sosial. Saya sebagai gubernur berhak melakukan itu, dijamin undang-undang. Baik. Itu prinsipnya. Baik. Jadi saudara tetap terhadap keterangan saudara ya. Karena di keterangan saksi sebelumnya, baik keterangan dari eksekutif, dari Ibu Vera, Ya. kemudian dari legislatif, menyatakan itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan bangun IMB kan? Ya. Memang Bu, maksud saya bukan kami izinkan, makanya kami segel. Kami segel. Jadi waktu kami dapat laporan dia membangun proyek itu, kami segel. Kami langsung segel. Pertanyaannya kenapa nggak dibongkar? Karena ini satu hari bisa dapat izin. Tapi kalau yang kami segel tetap nggak bakalan dapat izin, ke depan kami bongkar. Kami tidak mau merugikan orang, sama kayak rakyat udah keburu bangun tanpa IMB, kami dilaporkan bongkar nggak? Enggak dong, kasihan dong rakyat. Bangunannya nggak sesuai, ya kami bikinkan surat gambar supaya dia dapat IMB. Itulah keadilan sosial. Tugas saya mengadministrasi keadilan sosial. Baik. Selain itu, selain tambahan kontribusi, bagaimana halnya dengan peletakan atau penempatan pemakaman umum dan pengelolaan sampah? Itu semua sudah diajukan peta. Baik. Mereka sudah mengajukan pada kami. Hal ini terkait bagaimana pendapat dari Balik pada saat itu? Nah, Balik memang sempat ngomong mau paksakan pindah satu pulau untuk pengolahan sampah dipisahkan. Sempat ngomong ke saya. Makanya saya bilang tidak bisa. Orang miskin mau dipisahkan pulau sendiri. Tidak bisa saya bilang. Itu azas keadilan. Bagaimana mungkin orang kaya punya rumah mewah, pegawainya mau tinggal di mana? Kalau tinggal di pulau yang lain saya tidak terima, akan menyumbang kemacetan. Makanya saya meminta tanah yang 5% itu dengan uang kontribusi 15% NJOP, salah satu membangun rusun apartemen di tengah pulau. Supaya pegawainya mereka yang tinggal di pulau itu tetap tinggal di pulau dengan subsidi kami. Tidak mungkin dia beli apartemen di pulau. Kalau semua tinggal di Tangerang, Bekasi, Bogor, kerja di pulau, ribuan orang mau macetnya bagaimana? Nah itu pernah dibilangin lapor sama saya, mereka mau kelompokkan mau apa? Saya bilang nggak bisa. Apa yang sudah direncanakan, saya tidak mau diubah-ubah lagi. Ini kebijakan menolong warga miskin yang kerja di pulau. Harus tinggal di pulau bersama mereka. Itu kebijakan saya. Baik. Kemudian saya beralih kepada saksi Ya. Suni. Tadi saudara sudah membenarkan ya, saudara pernah melakukan percakapan melalui telepon dengan Muhammad Sanusi. Untuk selanjutnya kami mohon izin yang mulia untuk memperdengarkan pembicaraan percakapan saudara dengan Muhammad Sanusi. Baik, Bu. Ya. Apakah benar nomor telepon saudara adalah 0811 979 2905? Betul, Bu. Benar ya. Percakapan ini dilakukan pada tanggal 19 Maret 2016 waktu 09.2403. Bro, gimana bro? Ah, gue yang susah lu, gila lu.
Kita belum ngobrolin soal itu, belum ketok-ketok tuh. Gue kemarin di Narko telepon kan. Terus? Gue bilang, sampai gue datangin, ini nggak beresin. Nanti di 10 atau 7 nggak tahu lah. Nggak semutin orang, ngerti nggak lo? Gue bilang head to head. Oh ini track 1 tarik leg, itu tarik ini. Wah, gawat dong. Ya, gue kemarin tuh sampai gue bilang sama Arisman juga, gue bilang itu nggak jadi lagi. Karena gue udah tahu orang gini loh, ini bukan rahasia umum. Lepas dari orang bilang, wah takut begana begini gini, tapi bukan rahasia umum. Ya, kalau bukan rahasia umum, jadi lu harus head to head datangin. Oh ini kunci si X datangin, kunci si Z datangin. Jangan semua dipegang satu orang, bagi dong. Maksudnya gue gitu loh. Gue udah arahin banget, tapi gue nggak diinstruksikan, gue nggak berani bro. Nanti kan lo. Ini si 10 nggak itu. Ini gini lah, ini ada serakah-serakahan juga, ngerti nggak lo? Lah, pokoknya bener-bener gua sih terus terang aja, tapi karena gua kan prajurit gitu kan, maksudnya gua udah berkali gua ini prajurit, gua nggak bisa karena direct orang sama gitu ya, terus gua anak bawah kan nggak berani gua dong, gua hargai. Kalau gua orangnya jaga etika itu gitu, pokoknya Tapi kuncinya ada berapa? Iya nggak banyak bro kuncinya, kemarin tuh udah 51, ngerti nggak lo? Kan tinggal 20-an orang, kemarin tanda-tanda 51 kan. 20-an orang, misalnya P3 gitu kan. Enggak kan kalau lu nggak mau kan nggak semuanya P3 itu perlu. Gua tahu tuh siapa yang enggak. Dia beres ya. Oke, Golkar misalnya. Gitu bro, tapi ini head to head. Nggak bisa lu main. Tapi kalau lu diemin aja, iya aku ini kan diemin bro. Nah, seolah-olah nggak ada istilah gitu loh. Seolah-olah dia bilang ini nggak berani, nggak ada isi, situasi begana gini. Kata mereka ya, lo ngomong nggak berani, gue udah tahu. Kasar kan gitu loh. Ini. Lu udah lapor si Budi juga lah, udah. Gue udah lapor, gue lapor si Pupung langsung telepon aja pada nggak jadi paripurna. Gue bilang, lo lapor dulu informasi gue langsung lapor bos nih. Gue langsung lapor nggak jadi paripurna. Jam 4 nggak jadi, udah jam 2. Jadi nggak jadi tuh, karena itu ya Pak termasuk yang bisa telepon gue jelasin juga gitu. Ini gue kan kalau lu tahu gue kalau main dong gitu kan, nanti dia nggak mau keluar kali itu yang Central Park. Gue nggak ngerti maksudnya gue ngelaporin ke dia kan, itu kan cuma Central Park sama Marco kan. Iya betul. Nah tapi maksudnya gue kan dia delegasinya kan langsung kepada ketua dong, gue kan anggota termasuk sama lantai 10-nya. Iya betul. Tapi gue nggak ngerti juga, mas gue udah ingetin mereka waktu mau ketemu di PIK itu kan semua tuh, kan dia tanya gue advice gimana sih ini lantai 10 nih PDIP 10 kan, tanya gue. Gue bilang gini caranya, ini 1 ini begini, ini 2 begini, lu dari kita fraksi. Nanti paripurna begini, baliknya begini, split. Gue udah ajarin satu sampai ketemu lah, kos ini, totalnya segini. Gitu, kasarnya gitu ya. Dan itu yang gue sebutin totalnya masih jauh, ngerti kan lo? Yang dia beres sama teman-teman gitu kan? Iya. Itu juga dia nggak jalanin, kan gue pusing, ngerti kan lo? Jadi sebetulnya ada orang malu lo bro, bayangin 4 kali paripurna 4 kali gagal. Iya gagal. Senin ya siang ya ketemu ya. Gue cari lu ya Senin ya. Oke, Senin siang ya. Gue cari lu ya. Oke, sip, thank you. Ya baik, saudara saksi, ini benar percakapan saudara dengan saudara Sanusi ya. Dalam konteks apa percakapan ini? Apakah dalam konteks masih pembahasan raperda RTRK? Bukan, seperti yang jelas saya tanyakan kepada beliau di awal, ini kenapa kok raperdanya belum kelar-kelar, belum ketok-ketok. Itu konteksnya seperti itu. Baik, raperda rencana tata ruang. Betul, Bu. RTRKSP, benar ya. Kemudian dalam menit 000029, saudara mengatakan, ini Sanusi ya, Sanusi yang mengatakan, aduh, gua udah bilang lah, lu nih gua kemarin si Harko telepon kan. Apa yang dimaksud dengan si Harko?
Saya sudah sampaikan di dalam proses penyidikan kemarin, Bu, bahwa kalau boleh saya ingin memberikan gambaran dulu, Bu. Bahwa sebenarnya dalam percakapan ini saya ingin menanyakan kepada dia mengapa Raperda ini belum ketok-ketok. Nah, kemudian dia mulai menjelaskan lah dengan segala macam bahasanya beliau yang banyak hal yang sebenarnya saya nggak bisa nangkep. Nah, jadi kalau Ibu menanyakan apa yang dia maksud, ada baiknya Ibu menanyakan langsung kepada beliau yang sebenarnya mengatakan hal tersebut. Loh, saudara kan di sini yang diajak bicara adalah saudara. Betul. Tapi kan karena saya yang nelpon dia, saya yang nanya, kemudian dia menjelaskan segala macam, saya nggak bisa, Bu, sembarangan motong bilang, udah ya, cukup ya gitu. Saya kan nggak bisa. Jadi saya membiarkan dia, ya oke, ngomong aja terus, nggak apa-apa. Baik, saya konfirmasi ya, BAP saudara nomor Iya, Bu. 17. Saudara mengatakan Central Park dan Harko Ya. adalah perusahaan Agung Podomoro Land dan Agung Sedayu Group. Benar demikian? Betul, Bu. Benar demikian? Betul. Benar ya? Baik. Kemudian ada percakapan dari saudara Sanusi. Jadi si 10 gak itu, ini ginilah, ini ada serakah-serakahan di menit 0131. Boleh diulang, Bu, sorry. Ya, 000131. Oh iya, ya. Yang dimaksud dengan serakah-serakahan ini dalam konteks apa? Kurang tahu juga, Bu. Makanya waktu di dalam BAP saya menyampaikan kepada penyidik bahwa sebaiknya juga menanyakan kepada Pak Sanusi. Di sini saudara tertawa. Apakah saudara mengerti atau tidak? Tidak, Ibu silakan aja melihat jawaban-jawaban saya sangat singkat dan saya berusaha untuk tidak meresponi apa yang dia sampaikan. Baik. Di menit 0226, Ya. Pak Sanusi mengatakan, oh, ini gitu-gitu bro, tapi ini head to head, gak bisa lu main-main. Tapi kalau lu diemin aja, ya gak kumpul. Ini kan didiemin bro, seolah-olah gini loh, seolah-olah gak ada isi lah, gitulah. Seolah-olah dia bilang gak berani, gak ada isi. Kemudian saudara menjawab, lu udah lapor si Budi segala, udah. Artinya kan saudara mengerti. Enggak, Bu. Jadi ketika saya menanyakan, kembali ke awal, Bu. Ketika saya menanyakan tentang kenapa proses ini tidak ketok-ketok, dia mulai menjelaskan segala macam hal. Nah, menurut saya, ada baiknya kalau memang apapun arti yang dia sampaikan, saya berusaha untuk tidak menginterpretasikan, saya bilang, sampaikan saja kepada orang-orang yang terkait dengan hal ini. Gitu. Nah, pada saat ini saudara Sanusi mengatakan nggak ada isi lah, gitulah. Yang dimaksud nggak ada isi itu apa? Nggak tahu, Bu. Makanya saya bilang bicara aja ini dengan orang-orang yang terkait. Gitu. Apakah yang saudara maksudkan itu, saudara tangkap dari penyampaian Sanusi adalah uang? Tidak ada isi? Tidak bisa saya interpretasikan begitu, Bu. Makanya memang ketika di dalam proses penyidikan itu, penyidik meminta saya untuk mengatakan hal tersebut. Saya katakan saya tidak bisa katakan hal tersebut, karena saya tidak tahu betul apa yang dia maksud. Kalau dipaksakan saya untuk menjawab, ya nggak bisa. Nanti saya melakukan fitnah terhadap Sanusi. Kenapa saudara menjawab, lu udah lapor si Budi segala? Karena ini memang terkait dengan para stakeholders-nya. Stakeholders-nya kan tentu salah satunya adalah para pengusaha itu. Baik. Ya sampaikan aja kepada mereka kalau memang ada hal-hal yang memang menjadi concern gitu. Karena kan dari awal yang dia sampaikan adalah terkait dengan Central Park dan Harko. Jadi memang apa yang dia sampaikan itu pasti terkait dengan para pengembang ini. Jadi silakan aja saya sampaikan kepada mereka gitu loh. Apakah yang saudara maksudkan Budi di sini adalah Budi Nurwono? Betul, Bu. Siapa Budi Nurwono itu? Salah satu direktur di Kapuk Niaga Indah. Kapuk Niaga Indah. Kapuk Naga atau Kapuk Naga Indah. Kapuk Naga Indah. Baik, Betul. Kapuk Naga Indah apakah salah satu pengembang yang memiliki izin reklamasi? Betul, Bu. Baik. Cukup yang mulia. Terima kasih. Ya, bisa diteruskan. Ini masih ada 3 saksi lagi ya, habis 2 ini. Jadi maksudnya begini. Memang ini sebetulnya memang mumpung ketemu gubernurnya, kira-kira begitu ya. Mumpung ketemu Pak Gubernur, mungkin tadi soal latar belakang Raperda, kemudian diskresi besaran 15%, mungkin sudah cukup terwakili dengan pertanyaan majelis dan juga beberapa. Maka yang lainnya kami silakan untuk lebih fokus kepada untuk melanjutkan mengenai isi dakwaan. Ya, di sini kan didakwa Resman ini memberikan uang kepada Sanusi, kemudian didakwa itu ada kaitannya dengan pembahasan Raperda. Ya.
ada beberapa yang tercantum dalam BAP ini bisa dipilah antara ketika ini kami tanyakan kepada M. Sanusi, ketika ini kami tanyakan kepada terdakwanya kepada Arisman. Jadi bisa dipilah-pilah, ya. Ya, latar belakang mungkin sudah cukup terwakili oleh yang ditanyakan. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kepada Pak Basuki, ya tadi sudah disampaikan kaitannya pembahasan balik dan sebagainya. Yang tadi belum saksi ditanyakan, untuk komposisi balik Pak, apakah Bapak mengetahui siapa yang menjadi ketua balik, kemudian siapa menjadi anggota balik? Saya cuma tahu Pak Taufik. Pak Taufik? Ya. Bapak mengetahui Pak Taufik selaku apa Pak? Ketua balik Pak. Ketua balik. Ya. Kemudian kalau Pak Sanusi yang Bapak ketahui? Saya tahu dia adiknya Taufik saja Pak. Adiknya Pak Taufik? Iya, jarang masuk dia Pak. Oke, saksi tidak mengetahui kalau misalnya Pak Sanusi juga salah satu anggota balik? Nggak tahu. Kemudian, saya terakhir baru tahu di berita Pak. Oke, kemudian kaitannya dengan pembahasan yang tadi Bapak sampaikan bahwa alot. Yang mengatakan bahwa pembahasan itu alot siapa Pak? Ibu Tuti sama Pak Sekda. Oke, kemudian penyampaiannya bahwa yang ngotot supaya... Taufik, Pak Taufik. Pak Taufik, Ya. itu penyampaian siapa Pak? Ibu Tuti. Ibu Tuti juga? Ibu Tuti terakhir saya bilang rekam bila perlu rapat dengan mereka. Jadi semua rapat balik saya minta direkam. Oke. Dan seingat saya belum dengar. Seingat saya Ibu Tuti bilang sama saya, semua sudah diam-diam dia rekam. Bapak bisa tanyakan, mudah-mudahan nggak bohong dengan saya. Ada rekamannya semua rapat balik itu. Oke. Lengkap. Oke. Oh ya, kami juga ada ininya Pak, barang buktinya. Kemudian Pak, apakah Bapak mengetahui bahwa Pak Taufik ada komunikasi dengan Kepala BPKAD kaitannya dengan pembahasan ini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Terakhir setelah kasus ini muncul di sidang pernah rapat, Pak Heru memang datang ketemu saya. Apa yang disampaikan Pak? Dia laporkan, Pak saya mohon maaf, saya memang ada ketemu Pak Taufik di luar. Oke. Terus saya bilang, masalah apa? Sebaiknya Bapak nggak usah tahu saja lah Pak, karena itu sudah jadi masalah. Oke. Tapi tetap ada kaitannya dengan pembahasan ini. Dia nggak ngomong. Tidak disampaikan, Dia hanya nggak mau menyampaikan sampaikan. bahwa ada penyampaian Pak Taufik kepada Iya, Bapak. dia ada pertemuan, cuma dia bilang saya tidak mau libatkan Bapak. Oke. Itu. Satu pertanyaan untuk Pak Gubernur, Pak Ahok. Saya ingin menanyakan terhadap aset-aset infrastruktur yang telah dibangun oleh pengembang, Ya. itu kemudian apakah dijadikan sebagai barang inventaris milik daerah? Itu resmi masuk aset daerah. Aset daerah ya? Tapi setelah menggunakan appraiser resmi dari anggota MAPI. Oh, setelah ada apresial dari MAPI, Nah, jadi appraiser ada berita acara, serah terima ke BPKAD. Jadi yang tahu teknis penerimaan ini semua di BPKAD. BPKAD. Dan itu tercatat resmi di penambahan aset daerah. dan jika ada penerimaan dari barang inventaris milik daerah tersebut, apakah menjadi pendapatan aset daerah akhirnya? Jadi tidak masuk sebagai pendapatan asli, hanya menambah aset Pak. Menambah aset? Ya, karena kan bukan masuk sebagai uang. Sebagai uang ya? Barang. Tapi misalnya, salah satunya ada pembangunan rusunawa. Ya. Pasti tentunya di kemudian hari akan ada pembayaran terhadap rusunawa tersebut dari warga. Itu masuk ke dalam... Oh itu langsung masuk ke Pemda. Langsung pendapatan Pemda. daerah ya? Pemda. Cukup aja. Silakan penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Kami mau mengajukan pertanyaan ke saksi Pak Basuki. Tadi sebelum diterbitkannya izin reklamasi untuk MWS kan ada perjanjian. Nah, dengan situasi sekarang, apakah perjanjian itu menurut saksi masih mengikat bagi MWS? Ya kalau menurut saya masih, karena belum dibatalkan izin oleh Kepres. Jadi Bukan. sampai Yang kami maksud, apakah MWS masih punya kewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kontribusi tambahan tadi? ya kalau nanti ini dijalankan tetap berlaku Pak. Kan Jadi- perjanjiannya saya menerbitkan izin reklamasi pelaksanaan itu berdasarkan perjanjian dua pihak. Jadi karena ini sudah ada perjanjian dan perjanjian itu mengikat, undang-undang bagi para pihak, baik bagi Pemda ataupun Ya. bagi MWS, apapun
nilai kontribusi PO di Raperda itu tidak akan mempengaruhi perjanjian itu kan? Iya kan makanya saya Karena Perda itu kan tidak berlaku surut. Enggak Pak. Jadi Perda itu menguatkan. Kecuali Perda itu, makanya mereka menurut saya, kalau Perda ini mengatakan jadi 5% atau 0, ya. Nah ini perjanjian bisa masalah. Makanya kenapa saya katakan eksekutif kalau ini dibatalkan oleh Perda, berarti ini kerugian kepada Pemda DKI. Itu yang saya katakan kenapa anggota DPRD, kenapa saya begitu marah waktu sama dengan Ibu Tuti, bukan mau dapat uang buat DKI, buat rakyat, kenapa kok malahan mau menghilangkan perjanjian yang sudah disepakati oleh pengusaha. Dan pengusaha kan suka ini. Dia bayar, dia bangun, tidak ada satupun. Makanya saya katakan, mohon maaf saya kenal Pak Arisman ya. Saya bilang, saya sangat tersinggung kalau ternyata Anda terbukti di pengadilan menyuap untuk menghilangkan pasal ini. Saya betul-betul tidak terima. Berarti kalian tidak berdasarkan business like. Kita membuat perjanjian dengan asas saling percaya, saling ikhlas, memberikan kontribusi. Cukup. Itu yang saya maksud Pak. Cukup. Sekarang ke Pak Suni, hanya singkat saja. Tadi saksi Suni ada sampai 5 kali menyebut terminologi paguyuban. Sebetulnya yang dimaksud dengan paguyuban ini apakah suatu badan hukumkah, entitas hukumkah, atau bagaimana? Bukan, sepengetahuan saya perusahaan-perusahaan yang mempunyai izin reklamasi ini menamakan dirinya sebagai paguyuban sehingga kalau berkomunikasi dengan pemerintah daerah itu lebih jelas secara bersama. Apakah pernah ada komunikasi secara tertulis atas nama paguyuban? Tidak pernah. Setahu saya tidak pernah, Pak. Terus setahu saksi yang menjadi ketua paguyuban siapa? Tidak tahu, Pak, saya. Pengurusnya juga tidak tahu? Tidak tahu, Pak. Tapi kenapa saksi bisa mengatakan ada paguyuban? Karena para anggota paguyuban sering menggunakan kata itu juga sebagai Anggotanya paguyuban. siapa yang sering menggunakan kata-kata itu? Hampir semua saya pernah dengar ada kata itu dari mereka semua, Pak. Terdakwa Arisman juga pernah menggunakan Tidak. itu? Terus yang secara lebih spesifik siapa? Kemungkinan besar dari staf dari Agung Podomoro atau dari Jangan pakai staf itu. kemungkinan. Karena saya nggak jelas, Pak. Nggak ingat detail betul siapa yang menyampaikan itu. Jadi tidak jelas? Tidak jelas. Cukup. Makasih. Cukup yang mulia. Ada barang bukti? Silakan. Ya. Silakan. Para terdakwa maju. Oke, Pak, kita mulai. Ini BB 111. Ini Raperda untuk yang di tanggal 16 November ini, Pak. Ini yang disampaikan kepada legislatif. Apakah Bapak mengetahui? Saya tidak pernah lihat fisiknya Pak, mungkin Ibu Tuti yang tahu Pak. Oke, jadi Bapeda. sudah didelegasikan kepada tim. Iya, ada tim, ya. Saya hanya kebijakan. Pak Suni tidak mengetahui ya, oke. Kemudian BB 113. Ini Pak, rancangan perda yang tadi sempat ditanyakan oleh Ketua Tim JPU, apakah mengetahui? Nggak tahu Pak. Tapi di dalam pembahasan oleh Bu Tuti, kemudian Pak Sekda, apakah Mereka hanya kasih potongan tadi Pak. potongan 2 lembar poin yang masalah. Oke, tidak, Pak Basuki tidak mengetahui. Kemudian BB 178, kemudian ini Pak, yang pembahasan tanggal 22, ini juga penyampaian Nggak tahu, Pak. eksekutif tidak Bu mengetahui. Tuti yang dokumennya. tahu itu Pak. Tapi tetap ada penyampaian Pak ya? Iya, Oke. itu Pak pun.
Pak 7, ini kaitannya dengan Pergub 121 2012 penataan Ya, kita melihat itu ya. mengetahui ya Pak ya. Pak Suni mengetahui ya. Oke, Pak Suni dan Pak Basuki mengetahui. Kemudian 8, ini Pergub 146 2014 pedoman Saya teknis tanda membangun. tangan. Mungkin saya tanda tangan ini, Pak. Ya, tahu. Oke, Bapak Ya, mengetahui tahu. Pak Suni? Pak Suni tidak mengetahui. Kemudian 9, ini Instruksi Gubernur 158 2015 masa transisi untuk perpanjangan izin non izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Ya, ini baru 2015 tanda Pak. tangannya. Pasti tanda Mengetahui ya. tangan saya, Pak. Pak Suni tidak mengetahui. Kemudian 10, ini keputusan Pasti GUP tanda tangan saya, 2238 ya. mengetahui. Iya, Pak tanda Suni tangan tidak. Kemudian 11, ini keputusan GUP 2268 2015 pemberian izin kepada Pulau F kepada PT Ya. Jakarta yang tadi sempat pasti ditanyakan tahu ya. ya. Pak Suni tidak mengetahui. Kemudian 12, ini Ya. Pergub 2269 Saya juga tanda tangan. Kartika Pakci Pulau I, Pak Suni tidak mengetahui. Kemudian 13, ini juga tadi yang sempat dijawab kaitannya dengan Perda 8 tahun 1995 mengetahui Ya, Pak ya. saya pernah tahu. Pak Suni mengetahui. Kemudian 65, ini 31 Juli usulan hasil raperda reklamasi yang ditujukan kepada Pak Gup. Pernah melihat dokumen ini Pak? Ya, pernah baca, Pak. Oke, di sini ada PT Jakarta Propertindo, Jalatika MWS. Apakah betul ini ditujukan kepada Bapak? Pernah membaca dokumen ini Pak? Hasil usulan 31 Juli 2015. Tak pernah lihat. Oh, sekalian kepada Pak Arisman di sini Pak ya, sekalian Pak. Oke, di sini ada tanda tangan Bapak mewakili PT ini, kemudian ada MWS mengetahui ya. Pak Nanda mengetahui. Gimana Pak Basuki? Saya Apakah nggak ingat, Pak. Saya nggak ingat. Boleh. Oke. Isinya saya mau tahu, Pak. Oke. Saya ingat, Pak. Pada intinya telah ada rapat pada tanggal 29 Juli yang dipimpin oleh Bapak Sekda, Bapak Saifullah. Ini bahwa 17 Pulau A sampai dengan Pulau Q, 10 pulau yang siap dengan pradesain master plan sehingga kecepatan pembangunannya tidak akan sama untuk masing-masing pulau. Lupa atau bagaimana Pak? Lupa saya. Lupa ya? Saya masih cek, Pak. Kalau boleh saya minta kopi ini untuk cek. Oh gitu. Biasanya kalau surat masuk, pasti saya ada disposisi. Oke. Harusnya ada disposisi surat saya. Kalau surat masuk ke saya tanpa disposisi, berarti nggak pernah masuk ke saya. Karena semua surat pasti saya disposisi. Nah, saya Tidak mengetahui Pak ya untuk dokumen. kecuali ada disposisi, Pak. Saya lupa, Pak. Oke. Tapi kalau nggak ada disposisi saya, berarti surat ini sengaja tidak sampaikan ke saya. Oke. Jadi Bapak tidak mengetahui, kemudian Pak Suni mengetahui? Tidak. Tidak. Saya mungkin lupa, Pak ya. Saya nggak tahu, Pak. Karena terlalu banyak surat. Tapi harusnya kalau sita dokumen, Pak ya, harusnya ada disposisi saya. Jadi ini Semua surat masuk ke saya, Oke. pasti ada disposisi saya. Kalau tidak ada disposisi saya, berarti surat ini tidak pernah masuk. Soalnya ini penyitaan kan banyak pihak yang memiliki dokumen yang sama Pak. Ya. Ini oke. Pak, kalau izinkan saya foto, Pak. Oh. Saya juga Oh pernah. dipastikan, silakan Pak. Saya juga Iya. mau penasaran, Supaya Pak. nanti bisa Enggak, siapa tahu diklarifikasi. ada pengkhianat di kantor saya, Pak. Karena banyak sekali dokumen itu dimainin. Oke. Belakangnya, Pak, boleh, Pak? Tanda tangan. Jadi mainin, Pak. Izin majelis. Mohon maaf, Pak Hakim. Bukan kita suzon, Pak. Terlalu banyak musuh di dalam, Pak. Ya, Pak. Masih. Jadi penegasan ini Pak bahwa Bapak tidak mengetahui untuk saat ini. Bisa saya lupa, bisa apa? Saya mau tahu disposisinya apa. Oke. Nanti kami tunggu di media Pak Ya. ya. Hasil uploadan bahwa Bapak mengetahui atau tidak. Kemudian BB 66 ini juga kelanjutannya Pak. Ini minute of meeting pertemuan dengan stakeholder rapat dengan gubernur pada tanggal 24 Juni 2015 di Balai Kota. Hanya ini Pak tulisannya, kemudian ada coretan tangan. Sama dengan yang tadi Pak modelnya sesuai dengan keputusan GUP 29 Juli. Kalau ruang pola bukan saya, Pak. Ini Bapeda, Pak. Bapeda. Bukan saya, Pak. Tidak mengetahui ya Pak ya? Kalau ruang Oke, pola Pak bukan Suni saya. juga tidak mengetahui. Kemudian 69. Oke, ini tadi Pak yang juga sudah sempat ditanyakan bahwa ada pertemuan waktu Bapak menjadi Wagub ya? Nah, ini saya tahu, Pak. Tanda Oke, tangan, Pak. mengetahui. Ini adalah perjanjian yang saya maksud itu. Oke, oh yang tadi disebut-sebut itu. Iya. Kemudian di sini ada tanda tangan Bapak, Iya. kemudian Pak Arisman mengetahui ya? Betul. Oke, dan Pak Halim dan sebagainya semua datang Iya, menegaskan pada saat itu, oke?
Kemudian 70. Ini pemberitahuan hasil rapat pimpinan gubernur terkait permohonan izin untuk reklamasi Pulau G. Ini rapim Pak, ada rapat pimpinan ini. Oke, Bapak mengetahui ya. Ya. Pak Suni mengetahui? Tidak mengetahui. Kemudian 82. Oke, ini paguyuban pengembang yang tadi juga sempat ditanyakan, Pak Suni. Oke, ini Pak Basuki, pengumpulan dana paguyuban. Saya nggak tahu. Pak Arisman, apakah mengetahui ada dokumen ini? Saya nggak tahu. Pengumpulan dana paguyuban 18 Juni 2012. Ini Budi Karya Sumadi, Ketua. Kemudian di sini ada KNI, PJA, Jalan THI, Japto, MWS. Tidak tahu ya? Oke, tidak mengetahui ya. Oke. Pak Budi itu di Rut Jakpro dulu. Oh saat itu ya, BUMD. dokumen ini Pak. Ya, di Rut 18 Juni BUMD, ya. 2012, oke, tidak Ini mengetahui ya. kami belum masuk ke DKI Pak. Oh saat itu. Kami dilantik Oktober. Oke, jadi tidak mengetahui ya Pak ya. Kemudian ini Pak 86, ini adalah dokumen arsip yang ada di Sekwan. Ya. Nah, ini kompilasi semuanya Pak, kaitannya dengan pembahasan yang sonasi. Apakah mengetahui? Paripurna Pak, ini resmi. Tapi saya tidak baca secara itu paripurna pasti ini Pak. Oke, mengetahui Diserahkan. Pak ya. Nah. Oke. Pak Suni? Tidak tahu ya. Kemudian ini yang tadi disposisi ya, Bapak sudah Ya. paham betul, ini aslinya ya? Ya, aslinya, Pak. Oke, BB 96. Ini Pak, gila. Nah, detailnya silakan Pak dibaca. Ya, saya bilang kalau seperti ini bisa pidana korupsi, gila. Itu yang kita butuh Pak. Tahu ya? Pak Suni tahu. Tapi kata Pak Sekda itu bila Pak, bukan gila Pak. Oh, ada editing ya Pak ya? Oke. Kemudian ini Pak, 59. Ini dokumen persetujuan reklamasi Pulau I atas nama PT Jalati Ini Kartika saya Bakti. nggak, terakhir baru tahu kompoin. Ini bukan saya tanda tangan Pak. Ini Bapak tahunya Jadi September ini bukan saya tanda tangan Pak. Setelah kami mau proses surat, Oke. baru kita melihat surat-surat ini. Oke. Jadi Bapak mengetahui ya bahwa ada dokumen ini Pak. Suni Ada. mengetahui? Pak Arisman mengetahui? Pulau I Pak. Mengetahui Pak Nanda? Tidak mengetahui. Kemudian 56. Ini 21 September 2012 persetujuan reklamasi Pulau G atas nama Ya. PT MWS. Pak Basuki mengetahui? Enggak, ini terakhir baru tahu Pak. Oke. Waktu mereka mengajukan izin pelaksanaan, Iya. makanya saya baru tahu lampirkan surat ini. Oke. Itulah alasan saya katakan saya tidak bisa menolak menahan izin mereka. Kalau secara jujur Pak, saya mau sampaikan, saya lebih suka semua. Saya pernah ngomong gini, kalau Anda nggak mau kasih kami kontribusi, lebih baik saya tidak mau sambung izin, saya kerjakan pakai BUMD kami. Sudah pasti kasih untung 30%. Untuk apa kasih pada kalian? Kita punya PT kok. Nah, karena ada dasar ini, saya tidak bisa menahan. Oke. Saya sekalian minta penyampaian Pak Arisman gimana? Penyampaian tadi Pak Basuki? Oke. Nah, betul demikian tadi yang disampaikan. Kemudian 61, ini Pulau O. Sama Pak. Semua dikeluarkan Pak Foke berapa minggu sebelum pelantikan Pak. Tapi intinya Bapak mengetahui bahwa untuk izin-izin selanjutnya tetap ada acuan dokumen ini ya? Iya Pak, karena tanpa izin prinsip kami nggak boleh keluarkan izin pelaksanaan. Oke. Pak Suni mengetahui? Pak Arisman? Tidak, Pak Nanda tidak. Kemudian 42. Ini kajian master plan untuk pulau reklamasi yang dibuat oleh PT MWS. Ya, ini saya nggak pernah lihat Pak dokumen itu. Oke. Mungkin di dokumen izin ya ini dilampirkan. Ini ditujukan kepada Bapak. Bukan saya Pak. Ini saya belum Oh, ya, jadi maaf, gubernur maaf. Pak. Ya, ya, Ah, oke. belum tahu Pak. Kemudian ini betul Pak Arisman yang tanda tangan. Pak Belum Suni jadi pernah gubernur. melihat dokumen ini? Tidak. Kemudian 53. Ini keputusan Nggak tahu Bapak. juga, Pak. Bukan Tidak kami, Pak. mengetahui. Pulau 2A dan B KNI 54. Ini untuk Pulau F. Nggak Jakarta tahu Tempat juga, Tidur, Pak. tidak Ini kemana? mengetahui. Ini BB 76. 76 ini Pak. Dokumen di dalamnya ada yang tadi juga sempat Bapak sampaikan, Rusunawa dan Mogot, kemudian ada Kalijodo juga, bahwa ini adalah dokumen-dokumen. Berarti kemudian kalau dan Kalijodo sebagainya. itu dia kerjakan inspeksi. Oke, jadi memang ada Saya nggak tahu. Kalau saya nggak tahu, belum ada laporan Pak. Oke, Jadi biasanya itu mereka udah selesai baru lapor ke BPKAD. oke. Jadi kalau gambar ini dibuat dari kontraktornya mereka. Nanyakan pada kami apakah setuju ini dikerjakan. Ada pegangan. Saya langsung disposisi. Oke, sekalian saya klarifikasi ke Pak Arisman. Disposisi. Betul ini dokumen yang dibuat kemudian disampaikan kepada eksekutif.
Pak Sunih mengetahui tidak? Berarti hasil ini yang diapresial kembali ya Pak ya? Artinya. Ini kan bagi saya kan santai saja Pak, dia kerjain saja. Nanti begitu udah selesai baru resmi berita acara serah terima. Jadi ini bukan pasti. Bisa sekarang contoh mereka itu masih banyak pekerjaan yang belum serahkan pada kami. Karena kami merasa itu teknisnya, nah ini kan SKPD teknis periksa. Kalau teknis merasa nih jalan semua nggak beres, nggak diterbitkan izin, nggak di-appraiser, mereka bisa rugi loh Pak. Langsung dia rugi. Kalau dia kerja sembarangan, nggak sesuai teknis, dari PU mengatakan ini tidak sesuai, cara kerjanya tidak sesuai, pakai kontrak sembarangan, langsung kami nggak mau terima Pak. Kalau tahu terima, hitungan murah. Jadi dia rugi. Konsepnya seperti itu kerjasamanya. Intinya ini ya Pak ya, saling menguntungkan kedua belah pihak. Ya sebetulnya mereka juga mau kan perjanjian kan. Ini untuk kepentingan umum. Ya. Cukup Pak, makasih. Masih. Izin majelis. Selanjutnya atas keterangan para saksi ini kami tanyakan kepada Arisona Wijaya dan Trinanda Priantoro. Bagaimana tanggapan saudara atas keterangan para saksi tersebut? Apakah ada yang keberatan atau tidak? Selamat malam Pak Hakim, saya tidak ada keberatan dengan keterangan para saksi. Tidak keberatan. Trinanda? Selamat malam Pak, saya juga tidak keberatan dengan keterangan para saksi. Terima kasih, saudara saksi sudah selesai. Bisa meninggalkan ruang sidang. Ya, berikutnya. Berikutnya saksi Geri Prastia, saksi Berlian Kurniawati, dan saksi Catherine Lydia untuk masuki ruang persidangan. Ada, coba. Skors dulu sebentar ya, terdakwanya baru. Ya.
Ya, skorsnya dicabut dan sidang akan dilanjutkan kembali. Ya, ini ada 3 saksi, 2 diantaranya adalah dari Agung Podomoro, yang satu adalah Gary, adalah staf daripada M. Sanusi. Mungkin tidak terlampau banyak barangkali. Kami persilahkan penuntut umum untuk mulai bertanya kepada para saksi. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin bertanya langsung pada para saksi. Saudara Gary, Ya. Saudara Berlian Kurniati, dan Catherine Lydia ya. Masing-masing saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik KPK ya, dan dibuatkan BAP-nya. Saudara para Ya, kembali di Talk to News pemirsa, kita baru saja menyaksikan kesaksian dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan juga Suni Tanuwijaya dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta yang baru saja diakhiri begitu. Dan saat ini di Pengadilan Tipikor Jakarta juga masih berlanjut sidang terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta dengan menghadirkan 3 orang saksi berikutnya. Dan memang dari hasil kesaksian Ahok dan juga Suni didapatkan beberapa keterangan dan juga beberapa fakta terkait dengan adanya masalah diskresi. Kemudian juga adanya 15% kontribusi yang diberikan seharusnya oleh pihak pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta yang menurut Ahok adalah ini untuk kepentingan rakyat begitu. Namun dari pihak pengembang ingin menghilangkan pasal tersebut melalui DPRD DKI Jakarta. Hal tersebutlah yang kemudian akhirnya dipertanyakan terus oleh pihak hakim dan juga jaksa pada kesaksian tadi. Dan selain itu Ahok juga menyatakan bahwa dia hanya menjalankan protap yang ada meneruskan dari pejabat-pejabat sebelumnya untuk masalah reklamasi Teluk Jakarta ini sendiri. Dan kemudian pada saat pembeberan barang bukti yang diberikan oleh pihak jaksa penuntut umum dari pihak Ahok dan juga Suni Tanuwijaya pun juga banyak yang tidak mengetahui terkait dengan dokumen-dokumen tersebut. Namun sebagian besar juga Ahok mengetahui karena memang langsung ditujukan dokumen tersebut kepada dirinya. Dan selain itu pemirsa, bahwa terkait dengan penerbitan izin dari reklamasi ini sendiri juga dari beberapa pulau, ada 17 pulau yang ada di Pulau Reklamasi Teluk Jakarta ini, sebagian besar pulau memang diberikan izin pelaksanaannya oleh Gubernur DKI Jakarta. Dan menurut Ahok ini adalah sudah sesuai dengan peraturan yang dijalankan saat ini, mengikuti peraturan-peraturan sebelumnya yang sudah dijalankan oleh pejabat atau gubernur yang lama. Dan dalam kesaksian tadi Ahok juga menyatakan bahwa adanya besaran kontribusi 15% yang seharusnya diberikan oleh pihak pengembang ini adalah berdasarkan dari hasil kajian dan juga kesepakatan. Kita akan bahas pemirsa malam hari ini terkait dengan kesaksian dari Ahok dan juga Suni. Sudah hadir malam hari ini bersama saya satu orang narasumber, ada Margarito Kamis, seorang pakar hukum tata negara. Bang Margarito, selamat malam. Ya, selamat malam. Anda sudah menyaksikan sidang dengan kesaksian Pak Ahok dan juga Suni begitu ya. Ada beberapa hal yang tadi dibeberkan yang sudah saya sampaikan juga kepada pemirsa. Terkait dengan masalah diskresi juga tadi sempat disinggung begitu. Ya. Tanggapan Anda terlebih dahulu terkait dengan sidang ini. Begini, cukup menarik. Kalau sepintas lalu sih terlihat tadi Pak Ahok agak tidak terlalu tegang gitu ya. Ya. Itu juga bisa disebabkan oleh pertanyaan-pertanyaan dari JPU juga praktis semua tercover secara umum, ya. Sehingga ya Ahok bisa menjawab secara apa adanya. Artinya apa yang ditanyakan oleh JPU ini masih seputar kronologis, ya, hal-hal begitu. Yang biasa saja. Hal-hal yang biasa saja. Menurut saya tadi begitu ya, ada yang menarik. Kalau kita lihat sepintas lalu, kalau yang sangat menarik sebenarnya bukan pada diskresinya. Oke. Tapi yang mesti ditanyakan dan belum tidak ditanyakan sama sekali tadi adalah apakah bisa membangun di daerah yang tata ruangnya belum dibereskan? Oke. Gitu. Kan tadi kan bolak-balik di situ kan? Ya, ya. Tadi kan ada salah satu jaksa tadi menanyakan kepada beliau bahwa berdasarkan Perpres nomor 56 tahun 2008 itu kewenangan penataan ruang di daerah itu sudah beralih ke pemerintah pusat. Ya. Begitu ya. Nah itu berarti, jadi harusnya yang dibangun adalah kalau begitu tata ruangnya belum beres, bisakah Anda membangun? Tapi kalau tadi Pak Ahok mengatakan bahwa sebenarnya ini terkait dengan AMDAL sudah ada begitu. Tapi kalau
AMDAL sudah ada, tetapi loko tata ruang baru dibikin. Kalau sudah ada AMDAL, kenapa tata ruang baru dibikin? Begitu gitu. Nah, faktanya kan AMDAL ini juga kan sebagian bukan di Pulau G tentu saja ya, tapi sebagian kan ternyata dinyatakan batal oleh Pengadilan Tun Tata Usaha Negara Tun Jakarta Timur kan, dan walaupun memang kita harus akui bahwa sekarang ini dia belum berkekuatan hukum tetap, oleh karena pemerintah DKI kalau tidak salah itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tun Jakarta begitu ya. Tetapi kan faktanya adalah bahwa hal ihwal administrasi di lingkungan yang sekarang jadi masalah ini memang sedang dimasalahkan. Sehingga mestinya yang ditanyakan tadi, kalau saya dapat sarankan kepada jaksa, mestinya jaksa memburu dia. Apakah Anda tidak tahu bahwa di daerah yang sekarang Anda bangun itu atau Anda keluarkan izin untuk melakukan reklamasi itu sedang atau belum ada tata ruangnya, atau izin tata ruangnya telah dialihkan ke Jakarta? Kalau seandainya Pak Ahok tidak tahu bahwa memang itu tidak ada izin tata ruang. Dikatakan tidak tahu. Mengapa? Tidak bisa dikatakan tidak tahu karena ternyata dia tahu kan bahwa Perpres 52 tahun 54 tahun 2008 itu ternyata dia tahu kan? Makanya dia bilang, ya, yang dialihkan ke Jakarta adalah kewenangan tata ruangnya, tapi kewenangan memberikan izin reklamasi tidak dialihkan ke Jakarta. Itu berarti kan dia tahu ada Perpres itu kan? Berarti dia mesti tahu bahwa kewenangan di bidang tata ruang itu tidak ada pada beliau, ada pada pemerintah pusat. Oleh karena itu maka tindakan-tindakan hukum lain yang bukan hak di situ mestinya ditiadakan atau ditunda sampai dengan tuntas aturan tentang tata ruangnya. Kembali lagi, seharusnya yang bisa memberikan izin terhadap reklamasi itu sendiri sebenarnya siapa? Benarkah dari gubernur sendiri? Kalau saya berpendapat ya, berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2008 itu, maka sebenarnya kewenangan itu telah dialihkan kepada Jakarta. Dialihkan ke pemerintah pusat? Kepada pemerintah pusat. Jakarta dalam artinya pemerintah pusat begitu, sehingga pasca 2008 izin pemberian itu semestinya tidak ada lagi pada pemerintah daerah. Artinya gubernur tidak ada lagi memiliki kewenangan. Harusnya tidak bisa begitu. Hanya memang ini kan agak lucu gitu. Kenapa sebagian dari izin-izin ini kan sudah dikeluarkan semasa Pak Foke kan? Nah itu juga yang jadi soal. Kenapa pemerintah Jakarta pemerintah pusat sejak itu tidak mempersoalkan? Padahal sudah ada aturan yang mengalihkan izin itu ke Jakarta. Itu satu. Yang kedua, perubahan undang-undang yang terakhir, Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 yang diubah dengan Undang-Undang 1 tahun 2014 itu, ya itu juga kan kewenangan pengelolaan perairan dan segala macam itu kan sudah beralih ke Jakarta. Nah, karena itu maka tidak ada lagi sebenarnya kewenangan pemerintah DKI. Begitu itu. Perpres alihkan juga ke Jakarta walaupun sebagian, tetapi dengan undang-undang pengelolaan pesisir pantai itu kan seluruh kewenangan pengelolaan pesisir pantai itu dialihkan ke pemerintah pusat. Tapi kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah pusat hingga saat ini, artinya kalau menurut Anda? Nah, sekarang kan jadi soal kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah pusat, apa dasarnya pemerintah pusat itu mengeluarkan bukan mengeluarkan keputusan gitu ya, menyatakan bahwa izin di Pulau G atau reklamasi di Pulau G dihentikan. Nah, seperti yang terjadi saat ini. Seperti itu. Anda kan hanya bisa menghentikan kalau Anda punya kewenangan. Kalau Anda tidak punya kewenangan, apa yang menghentikan? Begitu. Dan sekarang ini kan mereka sudah menghentikan. Itu berarti bahwa mereka punya kewenangan. Itu masalahnya sekarang ini. Begitu. Selain terkait dengan masalah izin, tadi yang sudah juga sempat disinggung juga terkait dengan masalah kontribusi 5% dan juga 15% begitu. Iya. Memang begini, kalau Anda mengatakan kalau ini mau dikualifikasi pada tindak pidana korupsi, saya harus akui secara jujur bahwa ini agak sedikit berat. Mengapa berat? Sejauh yang kita dapati sekarang ini adalah, atau fakta yang muncul saat ini adalah, uang itu kontribusi atau kompensasi itu tidak diberikan dalam bentuk, atau kontribusi itu tidak diberikan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk penyediaan fasilitas, dan nah itu yang mengakibatkan kita menemukan kesulitan untuk menentukan atau memastikan adanya kerugian keuangan negara. Seperti apa? Sebab kan katanya kan kompensasi itu diberikan dalam bentuk membangun rumah susun, bikin jalan dan segala macam. Ada beberapa wilayah tadi yang sudah disebutkan oleh pihak jaksa. Itu kan berarti bahwa si gubernur kan tidak memperoleh keuntungan finansial secara
pribadi secara personal gitu kan. Sementara unsur memperoleh keuntungan atau mendapatkan uang dan merugikan keuangan negara itu menjadi unsur pokok dalam tindak pidana korupsi. Apa yang terjadi? Di situ itu menyulitkan kita untuk mengkualifisir tindakan pemberian kontribusi dan atau kontribusi tambahan itu sebagai tindak pidana korupsi. Artinya kalau dengan bahasa masyarakat, kalau memang kontribusi itu tidak masuk ke dalam kantong pribadi begitu, tidak bisa dibuktikan bahwa itu adalah korupsi. Tapi kalau itu dialihkan kepada pembangunan fasilitas umum dan fasilitas masyarakat itu masih dibenarkan. Lalu apa yang terjadi jika memang pengembang ini tidak mau memberikan 15% kontribusi yang seperti tadi yang dibahas? Kalau dia tidak mau kasih, ya memang mau diapain? Tidak dipermasalahkan kah? Karena ini kan kebijakan. Oh, oke. Ini kan kebijakan, tadi kalau bola-balik dia bilang kan ini kan kebijakan, ini kan tidak ada dalam aturannya. Cuma kan dia bilang saya khawatir nanti begini, jadi saya begini aja dan saya ambil angka ini supaya ya kalau belakangan Anda seperti yang Anda tanyakan ini saya bisa berlindung. Kalau tidak Anda akan ceburin saya dalam penjara kan. Oke. Jadi ini kebijakan memang yang saya mesti akui bahwa setiap pejabat negara memang memiliki kewenangan itu. Begitu. Ada orang mengatakan bahwa dulu waktu Kepres 52 tahun 95 itu belum ada dasar mengenai diskresi ya. Sekarang ini sudah ada dasar mengenai diskresi. Malah kalau kita bicara secara komprehensif dari segi ilmu hukum maka justru karena sekarang ini sudah ada ketentuan mengenai diskresi itu maka memberikan keuntungan kepada orang yang melakukan diskresi. Termasuk apa yang menjadi pernyataan dari Pak Jokowi juga terkait dengan diskresi itu sendiri. Ya memang kan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2018 tentang administrasi pemerintahan negara itu administrasi pemerintahan negara memang memberikan kewenangan itu atau ya mengatur kewenangan diskresi itu bagi setiap pejabat negara dengan ada jangkauannya dan ada syaratnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, diskresi menjadi salah. Syarat ini apa? Syarat itu antara lain harus sesuai dengan aturan. Ya, harus dengan motif yang baik, harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, harus tidak ada konflik kepentingan, kurang lebih ada 4. Jadi kalau Pak Ahok mengeluarkan diskresi ini sendiri, apakah memang itu dibenarkan? Kita ukur ini, apakah ada konflik kepentingan dia atau tidak? Apakah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak? Apakah ada motif yang baik atau tidak? Artinya harus ditanyakan kembali urgensinya begitu. Tetapi ini tidak bisa ditanyakan pada dia. Ini harus dicari pada kenyataan-kenyataan yang dia tunjuk menjadi dasar atau dia gunakan sebagai dasar menerbitkan diskresi itu. Jadi jangan tanyakan pada dia akan bilang oh ya baik semua, enggak. Jadi karena itu kita cek pada keadaan faktual, keadaan hukum faktual. Apakah keadaan hukum faktual itu dapat kita simpulkan bahwa dia tidak punya konflik kepentingan. Misalnya kalau dia ada saham di situ ya dia punya konflik kepentingan. Misalnya kalau dia ya jelas tidak akan masuk dan tidak akan sesuai atau kompatibel dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Jadi mudah sebenarnya. Nanti kita lanjutkan kembali Bang karena masih ada segmen berikutnya. Pemirsa, kita masih akan kembali di Toto News sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.